Apa yang takut itu terhadap masa lalu atau masa depan? Ulang-ulang. Logika bahasa Indonesia kita gunakan. Takut itu biasanya masa lalu, masa depan? Masa depan. Kalau masa lalu namanya penyesalan. Tapi kalau ketakutan itu kejadian yang akan datang. Contoh, ibu menyuruh cucu pipis sebelum tidur. Kita ngomong, pipis dulu sebelum tidur. Apa kata cucu? Takut, Nek. Takut apa? Nanti di kamar mandi ada hantu. Dia menggunakan kata nanti. Berarti ketakutan itu yang akan terjadi akan datang. Artinya, sama dengan tadi bupati yang ditangkap KPK, dia tertunduk karena takut. Kenapa takut? Terpikir sama dia. Nanti di penjara, makannya bagaimana? Nanti kalau saya diponis 8 tahun, istri saya setia atau menggugat cerai. Nanti kalau saya di penjara, karir politik saya bagaimana? Nanti kalau saya di penjara, anak-anak saya masih hormat atau tidak? Itu ketakutan-ketakutan yang terpikir. Kenapa? Tertunduk, takut. Kenapa takut? Ada dosa. Sama dengan yang tadi, di ayat itu, tertunduk di hadapan Allah. Kenapa? Takut, karena banyak dosa yang dilakukan. Apa kata mereka? Rabbana, ya Tuhan kami. Absorna, kami telah melihat. Melihat apa? Entah melihat apa, Ustaz? Melihat neraka. Wasami'na, kami telah mendengar jeritan orang yang ada dalam neraka. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Kami takut ya Allah. Na'mal soliha, kami akan beramal soleh. Inna mukinun, kami sudah yakin ya Allah. Bahasa kitanya, orang yang tak beriman nampak dulu dengan mata kepala neraka seperti apa, baru yakin. Kita, ibu, udah pernah ibu studi banding ke neraka? Belum. Tapi ibu yakin nggak? Itulah iman. Jadi dengan iman yang ada, tak perlu mesti kita lihat dengan mata kepala, kita yakin dan beriman. Maksudnya apa? Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Andaikan akhirat tidak ada, wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Musalla Riyadul Jannah yang mulia, Bapak-bapak serta ibu-ibu rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaah al-uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mulia, kita sambung pengajian kita bulan yang lalu, penyesalan setelah kematian. Penyesalan itu terjadi di masa depan. Tapi yang kita sesalkan kejadian di masa lalu. Dan kemarin udah kita bahas satu, penyesalan pertama orang setelah meninggal dunia tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau menggunakan akal sehat. Nama suratnya Al-Muluk. Urutan surat 67, nomor ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu, dan mereka berkata, lau kunna, andaikan kami nasma'u, mau mendengar waktu di dunia, au naqilu, andaikan kami mau menggunakan akal sehat waktu di dunia, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan berada di tempat yang menyala-nyala seperti ini. Ucapan itu mereka ucapkan ketika sudah sampai di neraka. Ibu, bapak, kita di dunia sekarang. Neraka masa lalu atau masa depan? Masa depan. Orang udah sampai di neraka. Dunia, masa lalu, masa depan? Masa lalu. Jamaah yang mulia, ketika kita hidup di dunia, dunia ini adalah fakta dan kenyataan, akhirat baru berita. Tapi ketika sampai di akhirat, akhirat itulah yang pasti dan kenyataan, dunia hanya sekedar cerita. Saya ulang, biar nanti ibu buat status di WA. Waktu kita hidup di dunia, dunia inilah kenyataan dan fakta. Akhirat adalah berita.
Tapi ketika sampai di akhirat, akhirat itulah fakta dan kenyataan, dunia hanya sekedar cerita belaka. Maksudnya jamaah yang mulia, sama dengan di ayat ini. Udah sampai di neraka, baru menyesal, baru ngomong. Andaikan kami mendengarkan nasihat, andaikan kami menggunakan akal sehat. Jamaah baru disebut manusia kalau ada 4. Adik-adik ingat ya, berapa? 4. Pertama, namanya jasad, physically. Ada jasad, disebut dia manusia. Tapi tak cukup jasad, ada yang kedua, namanya apa namanya, Bu? Entahlah, entah siapa tuh. Yang pertama, jasad, fisik, disebut kita manusia. Yang kedua namanya ruh. Ada ruh kan? Kalau jasad ada, ruhnya tidak ada, apa disebut manusia? Apa namanya? Ya, dia meninggal dunia. Disebut nama. Kalau apa? Kalau sudah meninggal dunia? Jenazah. Iya kan? Mayat artinya orang yang sudah dicabut. Artinya sudah dicabut ruh dari jasad, bahasa Arabnya mayat. Tapi ada juga nama yang lebih dahsyat, namanya jenazah. Jenazah artinya bangkai yang tak berguna. Jenazah artinya bangkai yang tak berguna. Saking kasarnya kalau bahasa jenazah diartikan, diterjemahkan, makanya tetap digunakan bahasa aslinya. Coba tengok di mobil. Mobil jenazah. Coba artikan jenazahnya. Mobil. Iya kan? Saking kasarnya kalau diterjemahkan, tak digunakan bahasa terjemahan. Jadi jamaah yang mulia, ruh, ada jasad, ada yang ketiga, namanya akal. Apa namanya Dede? Ulang dulu. Yang pertama tadi namanya jasad. 2, ruh. 3, akal. Kalau akal itu tidak ada, walaupun ruh ada, jasad ada, tapi akal tak berfungsi, tertutup. Namanya, tidak boleh lagi ngomong gila. Harus dibilang ODGJ. Iya, serius. ODGJ itu kepanjangannya orang dalam gangguan jiwa. Sama dengan ngomong buta, itu kasar. Harus dibilang tunanetra. Tak bisa mendengar? Tunarungu. Bukan tunadungu, tunarungu. Kalau tak bisa ngomong, tunabicara. Bahasa-bahasa seperti itu kadang-kadang harus kita ketahui juga agar dibilang orang kita tidak kasar. Jadi jamaah yang mulia, kembali ke laptop. Kalau hanya ada ruh, ada jasad, akal tak berfungsi, tak disebut manusia normal. Tapi yang keempat ada, namanya nafsu. Kalau orang menggunakan akal, dia akan mengendalikan hawa nafsu. Dan itu balasannya disebutkan Quran, nama suratnya An-Nazi'at. Urutan surat 79, nomor ayat 40-41. Wa amman khofa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya, takut kepada Allah, wa nahan nafsa anil hawa, dia sanggup mengendalikan hawa nafsu. Ayat 41, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surgalah menjadi tempat orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu hanya bisa dikendalikan, tidak bisa dibunuh dan dihilangkan. Contoh, ibu makan. Ya, kenapa ibu makan? Saya tahu lapar, Bu. Bukan itu masalahnya. Nafsu. Namanya nafsu makan. Walaupun lapar, kalau nafsu makan hilang, tak bisa makan. Contoh, ada orang namanya Siti Kumala Wongso. Misal, dia tidak makan sejak jam 8 pagi, hari sudah jam 3 sore. Sudah ada makanan tersedia di depan mata, dia sudah lapar, tiba-tiba dapat telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, iyo. Betul ini orang tua dari Ardi? Betul. Anak ibu sekarang ada di rumah sakit, kecelakaan. Bisa makan nggak? Hilang nafsu makan, walaupun lapar. Itu membuktikan, mematahkan yang tadi kita makan karena lapar. Enggak, ada nafsu makan. Jadi jamaah yang mulia, nafsu tidak berarti harus melulu tentang seksual. Hawa nafsu artinya keinginan jiwa, keinginan diri. Saya ulang, kalau akal mengendalikan hawa nafsu, surga tadi tempatnya. Tapi kalau hawa nafsu mengendalikan hidup kita, itu yang menjadi penyesalan kelak di hari kemudian, di hari akhirat. Contoh begini, kalau hawa nafsu mengendalikan kita.
Manusia ketika dikendalikan oleh hawa nafsu itu lebih parah daripada hewan. Sekambing-kambingnya kambing yang bisa dia makan cuma rumput. Kalau dikasih karton, kambing mau nggak? Enggak. Tapi kalau manusia dikuasai hawa nafsu, jembatan bisa nggak dimakannya? Bisa. Flyover? Bisa juga. Semenisasi? Bisa. Pembangunan septic tank? Bisa juga. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu, keinginan jiwa. Makanya supaya mudah kita pahami, kalau kita naik motor, nafsu itulah gas. Tapi ada akal, itulah rem. Kalau gas doang tanpa ada rem, itu akan alamatnya bagaimana Pak Ustadz? Akan kecelakaan. Tapi kalau rem doang tanpa gas, apa yang terjadi? Jadi butuh ada nafsu, tapi harus dikendalikan oleh akal sehat. Kalau akal sehat tak bisa mengendalikan hawa nafsu, manusia akan lebih parah daripada yang namanya hewan. Contoh, salah satu fungsi kita berkurban itu adalah menghilangkan sifat hewaniah. Contoh sifat hewaniah namanya tomak. Bahasa kitanya? Tomak bahasa Arabnya. Bahasa kitanya? Tamak, sama juga lah dengan tomak. Rakus. Iya, serakus-rakusnya monkey alias monyet itu hanya rakus dengan apa yang dia pegang pakai tangan dan pakai kaki. Kita kasih sama dia pisang, dipegang. Dikasih lagi, pegang tangan kiri. Dikasih lagi, pegang pakai kaki. Dikasih lagi, pegang lagi kaki kiri. Dikasih ke kawannya, rebut lagi. Tapi yang bisa dia rakuskan cuma yang bisa dia bawa. Tapi kalau manusia sudah rakus, lebih parah daripada itu. Dia sudah mempersiapkan kerakusan itu bagaimana untuk anaknya, bagaimana untuk menantunya. Begitu kan kalau manusia? Bagaimana sampai 7 turunan biar aman, dan lain sebagainya. Jadi jamaah yang mulia, penyesalan pertama, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau menggunakan akal sehat. Surat Al-Mulk, surat 67, ayat yang ke-10. Sekarang nomor 2, kita agak pelan. Jamaah yang mulia, apa yang membuat penyesalan setelah meninggal dunia? Tidak sempat beramal soleh. Ulang ya, tadi pertama, tidak mau mendengar nasihat dan menggunakan akal sehat. Yang kedua, tidak mau melakukan amal soleh. Nama suratnya As-Sajadah. Urutan surat 32, nomor ayat yang ke-12. Hari Jumat subuh, ayat ini sering dibaca. Di Riyadul Jannah ada As-Sajadah? Ada. Ibu hafal? Hafal Pak Ustaz. Ayat pertama, Alif Lam Mim. Yang kita bahas ayat 12-nya. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dan alangkah mengerikannya andaikan engkau melihat orang-orang durhaka tertunduk di hadapan Allah. Dia tertunduk karena durhaka, karena banyak dosa. Manusia juga begitu. Kalau sudah banyak salah, tertangkap, itu menunduk. Contoh, ketika dia berprestasi, dia akan mendongak dan tegak. Misal, bupati menang pilkada. Itu prestasi atau tidak? Prestasi. Dia menang dengan 82%. Hebat nggak? Hebatlah. Oh, ketika dilantik gubernur, tegak. Kenapa? Karena ada pangkat yang mau dipasang. Bunga 3 di sini. Bupati itu rumahnya bunga 3. Saya pernah tengok. Itu kalau di tentara namanya kolonel. Kalau di polisi namanya kombes. Komisaris besar. Tegak. Ada pula jengkol yang mau dipasang di dada sebelah kiri. Pernah ibu tengok tuh, bupati dikasih jengkol? Iya, maksudnya bentuknya. Tapi itu kalau di zoom tulisannya bupati. Tegak ketika dilantik. 4 bulan kemudian ditangkap KPK. Bupati yang tadi. Tertunduk atau mendongak? Tertunduklah. Kenapa tertunduk? Takut. Apa yang takut itu terhadap masa lalu atau masa depan? Ulang-ulang. Logika bahasa Indonesia kita gunakan. Takut. Itu biasanya masa lalu, masa depan? Masa depan. Kalau masa lalu namanya penyesalan. Tapi kalau ketakutan itu kejadian yang akan datang. Contoh, ibu menyuruh cucu pipis sebelum tidur. Kita ngomong, pipis dulu sebelum tidur. Apa kata cucu? Takut, Nek. Takut apa? Nanti di kamar mandi ada hantu. Dia menggunakan kata nanti. Berarti ketakutan itu yang akan terjadi akan datang. Artinya, sama dengan tadi bupati yang ditangkap KPK, dia tertunduk karena takut. Kenapa takut?
terpikir sama dia, nanti di penjara makannya bagaimana? Nanti kalau saya diponis 8 tahun, istri saya setia atau menggugat cerai. Nanti kalau saya di penjara, karir politik saya bagaimana? Nanti kalau saya di penjara, anak-anak saya masih hormat atau tidak? Itu ketakutan-ketakutan yang terpikir. Kenapa tertunduk? Takut. Kenapa takut? Ada dosa. Sama dengan yang tadi di ayat itu, tertunduk di hadapan Allah. Kenapa? Takut karena banyak dosa yang dilakukan. Apa kata mereka? Rabbana, ya Tuhan kami. Absorna, kami telah melihat. Melihat apa? Entah melihat apa, Ustaz? Melihat neraka. Wa sami'na, kami telah mendengar jeritan orang yang ada dalam neraka. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Kami takut di Allah. Na'mal solihah, kami akan beramal soleh. Inna mukinun, kami sudah yakin ya Allah. Bahasa kitanya, orang yang tak beriman nampak dulu dengan mata kepala neraka seperti apa, baru yakin. Kita, ibu, udah pernah ibu studi banding ke neraka? Belum. Tapi ibu yakin nggak? Itulah iman. Jadi dengan iman yang ada, tak perlu mesti kita lihat dengan mata kepala, kita yakin dan beriman. Maksudnya apa? Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Andaikan akhirat tidak ada, begitu tidak adil hidup di dunia. Ulang. Andaikan akhirat tidak ada, begitu tidak adil hidup di dunia. Apalagi orang susah dan orang miskin. Contoh, misal, kalau misalkan ada orang, dia dibunuh ibunya, bapaknya, adik-adiknya. Rupanya yang membunuh ini orang kaya. Rupanya ketika diponis 2 bulan. Misal, itu keluarga yang ditinggalkan itu sakit hati atau bahagia? Sakit hati. Tapi baalai kan, dia tak punya uang, tak punya apa-apa. Maksudnya, oh terima kasih dia. Amazing. Acara kita dipersembahkan oleh Kopi Tubruk. Bukan. Jadi jamaah yang saya muliakan, tapi dengan adanya akhirat, kezoliman, ketidakadilan di dunia kelak akan dibalas walaupun hanya kecil. Jadi maknanya jamaah, penyesalan kedua, tidak sempat melakukan amal soleh. Tadi suratnya As-Sajadah, surat 32 ayat 12. Ustaz baca ulang. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Alangkah mengerikannya andaikan engkau melihat orang-orang durhaka tertunduk di hadapan Allah. Mereka mengatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, absorna, kami telah melihat, wasami'na, kami telah mendengar, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal solihah, kami akan beramal soleh, inna mukinun, kami sudah yakin ya Allah. Sekarang kita bahas lebih dalam, apa itu amal, apa itu soleh, dan apa makna amal soleh. Oke, amal harus ada 4 baru disebut namanya amal. Kalau bahasa kitanya perbuatan. Tapi secara bahasa Arab harus ada 4 baru disebut amal. Adik-adik hafal ya. Tadi disebut manusia tadi berapa? Ada 4. Satu namanya jah, 2 ruh, 3 akal, ampe. Mantap. Ini juga begini. Baru disebut amal kalau ada 4. 1. Menggunakan daya fikir. Apa dia? Menggunakan daya fikir. Ustadz ceramah, Bapak Ibu mendengarkan, memikirkan atau tidak yang saya ucapkan? Ya, itu sudah dicatat amal karena berpikir. Maling sebelum beraksi, mikir atau tidak? Amal atau tidak? Amal juga. Makanya amal itu ada yang baik, ada yang buruk. Al-Zalzalah surat 99 ayat 7 dan 8. Kita tengok ya. Faman ya'mal, itu asal katanya amal. Orang yang beramal misqala dzarratin, walau sekecil biji sawi, khairan yara. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Habis itu wa man ya'mal, amal juga. Misqala dzarratin syarran, ya, yang baik disebut amal, yang buruk juga disebut amal. Makanya nanti ada amal soleh, ada pula amal salah. Yang soleh yang baik, yang salah berarti yang buruk. Kita tengok, menggunakan daya fikir.
kita memikirkan yang baik-baik, sudah dicatat menjadi amal. Mendengarkan pengajian, kita mikir, sudah menjadi amal. Ada orang, misalkan, digebukin massa gara-gara mencuri. Kita nengok, kita mikir. Amal nggak? Amal juga. Oh, berarti kalau mencuri efeknya begini, begini, begini. Amal, menggunakan daya pikir. Dua, adik-adik, apal ya? Menggunakan daya fisik. Badan, fisik. Contoh, jamaah yang mulia. Dalam sholat, ada nggak daya fisik kita lakukan? Ada. Kita berdiri, bertakbir. Iya kan? Bersedekap, kita berdiri. Habis berdiri, ruku. Habis ruku, iktidal dulu. Masa langsung sujud? Iktidal dulu. Habis iktidal, jamaah yang mulia. Kita mendengarkan pengajian ini. Ada tidak daya fisik yang kita gunakan? Ada. Yang membedakan kita, daya fisik yang ada itu membedakan. Maksudnya apa? Yang duduk normal dengan bersandar tentu beda pahalanya. Karena daya yang digunakan beda. Yang mendengar ceramah dengan tertidur sama nggak tuh? Beda. Karena kalau sudah tertidur, daya fikirnya main atau tidak? Nah, tidak. Karena sudah sampai dia ke ujung dunia. Tapi tak apa-apa. Itulah indahnya pengajian. Selama ini kalau di rumah susah tidur, namanya insomnia. Tapi di pengajian tak sampai setengah jam, langsung tertidur. Itu luar biasa barokahnya. Jadi jamaah yang saya muliakan, kembali ke laptop. Pertama tadi, menggunakan daya pikir. Dua, menggunakan daya fisik. Tiga, menggunakan daya kolbu. Kolbu, apa artinya? Hati. Ibu, bapak, kenapa hati itu bahasa Arabnya kolbu? Karena hati manusia kolaba, mudah berubah-ubah. Masa iya Pak Ustadz? Iya, mudah berubah-ubah dengan kejadian yang ada, apa yang dilihat, apa yang didengarkan. Contoh, suami ibu pulang jam tengah 2 malam. Ibu marah atau tersenyum? Jujurlah, jam tengah 2 malam dia pulang. Marah nggak? Bang, kenapa lama kali pulang? Itulah tadi, lama kali nunggu kawan. Nunggu apa? Dia mau ngasih duit nih, 15 juta. Masih marah nggak? Hati begitu mudah berubah dengan keadaan yang ada. Contoh. Jadi jamaah yang saya muliakan, kembali ke laptop. Kenapa disebut tadi bahasa Arabnya hati kolbu? Karena hati manusia suka berubah-ubah. Maka pesan Nabi, ahbib habibaka haunan ma. Kalau suka sama orang, sukalah biasa saja. Asa ayyakuna bagidoka yauman ma. Boleh jadi nanti dia yang paling engkau benci di suatu saat. Wa bagidoka yauman ma. Kalau benci sama orang, bencilah biasa saja. Asa ayyakuna habibaka yauman ma. Bisa jadi nanti dia yang paling kau cintai di suatu saat. Berapa banyak suami istri ketika ditanya, "Abang, iya, itu istri abang?" "Iyo." "Ah, seriuslah?" "Iya." "Kenapa? Abang hitam, kenapa istri abang putih?" Misal. "Oh, itu karena kami berbeda. Dia suka air putih, saya suka kopi hitam." Padahal tak ada hubungannya itu. Mohon maaf Ibu, tidak bermaksud menghina. Jadi jamaah yang saya, tidak selamanya yang putih itu mantap. Apa maksudnya? Kiswah Ka'bah, apa warnanya? Hitam. Kain kapan? Ibu lebih suka memegang yang mana? Oke, jadi dia ngomong, saya benci kali dulu sama dia tuh. Kenapa? Waktu kami sekolah SMP tak pernah dia kasih saya mencontek PR. Rupanya istrinya itu waktu dulu SMP juara 1, juara umum. Suaminya ranking 26 dari 27. Bisa terjadi kan? Tapi cuma karena suaminya pandai berbisnis, mobilnya Alphard sekarang, tentu beralih semuanya. Oke, jadi jamaah yang saya muliakan, kembali ke laptop. Bahwa sedekat apapun kepada orang, aib keluarga jangan pernah ucapkan. Sedekat apapun dengan siapapun yang berkaitan dengan kekurangan aib, tak perlu kita ceritakan. Hari ini dia kawan, besok jadi kolbu mudah berubah. Jamaah, oh jamaah, kolbu tadi artinya hati. Dalam sholat, ada nggak daya hati kita gunakan? Ada. Niat itu letaknya di mana? Di hati. Yang di mulut apa? Lapas. Yang usolli itu, usolli kan di mulut tuh.
itu lapas niat, bukan niat. Niat itu di sini. Oke, adik-adik, kuis dulu. Coba sebutkan usolli salat tahajud. Maju. Oke, usolli salat Idul Fitri. Maju. Nggak bisa. Oh, maju. Oke, ini mikrofonnya deh. Ini yang sebelah sini. Oh, bukan. Usolli salat Idul Fitri. Idul Fitri fardu atau sunnah? Usolli. Kenapa nggak kedengaran? Dekat dulu, dekat. Kalau nggak kedengaran, hadiah nggak ada. Hah? Apa? Rok'ataini. Rok'ataini bukan, itu lagu. Rok'ataina ya sauqa. Ulang dulu. Usolli sunnatal li'idil rok mantap, cerdas. Yang penting udah berani. Soal bisa atau tidak urusan lain itu kan. Oke, mantap. Baru semua kan? Coba dulu. Itu dari bank berarti. Oke, mantap. Siapa nama tadi? Faiza. Faila. Apa? Fahira. Faila. Oke, jamaah yang saya muliakan, adik-adik sabar, masih ada. Ini semua nanti boleh maju ke depan, kecuali yang tidak pakai baju koko, passwordnya tidak lolos. Oke, jamaah yang mulia, 3 tadi adalah menggunakan daya kolbu. Yang keempat, disebut dia amal menggunakan daya hidup. Orang sholat karena hidup. Kalau sudah mati, disolatkan. Pertanyaannya, iri dengki di mulut atau di hati? Amal atau tidak? Amal juga. Waktu menengok orang beli mobil Avanza, mata dia luar biasa menengok. Rupanya orangnya nengok balik. Itu namanya bermuka dua. Kalau ada kawan ibu yang bermuka dua, bilang sama dia, sumbangkan satu mukanya kepada orang yang cari-cari muka. Atau kepada orang yang tidak punya muka. Oke, jadi intinya jamaah, itu juga disebut amal. Umum kalau amal itu Bapak Ibu. Saya simpulkan adik-adik, menggunakan daya fikir, menggunakan daya fisik, menggunakan daya kolbu, menggunakan daya hidup, disebut dia amal. Soleh itu apa? Kan itu. Baru disebut soleh kalau ada 3. Pertama, baik bermanfaat untuk diri. 1. Baik bermanfaat untuk orang lain. Tidak bertentangan dengan syariat Quran dan Sunnah. Barulah disebut namanya soleh. Ulang dulu adik-adik. Baik bermanfaat untuk diri kita yang melakukan. Baik bermanfaat untuk orang lain. Tidak bertentangan dengan syariat Quran dan Sunnah, barulah disebut namanya soleh. Contoh, si Andi meminjamkan duit kepada orang, namanya Chandra. Misal, si Chandra ini minjam duit 10 juta. Anaknya mau membayar UKT, uang kuliah tunggal. Anak yang kedua mau berobat juga ke puskesmas. Karena penyakitnya puskesmas, pusing, keseleo, masuk angin. Misal, jadi dia pinjam 10 juta, tapi harus diganti 12 juta. Yang kita kenal namanya riba, bukan riba. Kalau riba lain pula artinya itu. Oke, riba. Kira-kira 10 juta si Andi memberi kepada si Chandra, digantinya 12 juta.
baik bermanfaat tidak untuk si Andi? Secara ekonomi, baik atau tidak? Ulang. 10 juta saya pinjamkan. Harus dia ganti 12 juta. Baik atau tidak? Menurut ekonomi? Baiklah. Yang tak baik itu dipinjamnya 10, digantinya 2,5. Baik nggak? Ah, ya Allah. Tak baik tuh. Berarti mau rugi kan? Maksudnya saya untung. Itu baik untuk saya. Untuk si Chandra, baik nggak? Baik juga. Karena dia tertolong. Gara-gara saya bayarkanlah, maka anaknya bisa lulus kuliah. Karena kemarin itu waktu semester 8, waktu mau wisuda, bayar uang kuliah. Apakah bertentangan dengan Quran dan Sunnah? Bertentangan. Itulah yang membuat perbuatan tadi tidak disebut amal soleh. Kalau amal soleh harus ada yang 3 tadi. Oke. Amal soleh itu apa Pak Ustadz? Kan itu. Menggunakan daya fikir, daya fisik, daya kolbu, daya hidup yang baik untuk kita, baik untuk orang, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, barulah disebut namanya amal soleh. Misal, ada orang, katakanlah namanya Dao Ming Fung. Ya, Mas, live. Anda, nanti potong ya. Dao Ming Fung agamanya non-muslim. Dia beragama Buddha. Karena dia orang Vietnam. Dekat nama kotanya Ho Chi Minh City. Ngarang-ngarang aja sih. Dao Ming Fung yang tadi, waktu dia berkunjung ke RW kita, didatalah warga jumlahnya 200, satu RW ini. Dia mengatakan, mau kukasih bantuan per kakak 2 juta. Sekaligus beras 50 kilo, sekaligus minyak goreng Bimoli 20 liter, sekaligus gulaku 2 kilo. Ada kan itu? Itu merek dagang tuh. Oke, tadi dia ngasih 2 juta, sekaligus 50 kilo beras, sekaligus 20 liter minyak goreng, sekaligus gula 2 kilo. Kira-kira yang dilakukan Dao Ming Fung kepada yang 200 kakak, ada tidak manfaatnya untuk Dao Ming Fung? Ada, karena hatinya senang waktu berbagi dengan orang. Untuk masyarakat 200 penerima, ada manfaatnya? Ada. Apakah yang dilakukannya bertentangan dengan syariat, Quran dan Sunnah? Dua jawabannya, iya atau tidak? Mana benar nih? Ulang. Yang dilakukannya tadi, apakah bertentangan dengan syariat? Tidak. Berarti, yang dilakukan Dao Ming Fung, amal soleh atau amal? Amal soleh. Karena baik untuk dia, baik untuk orang, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah atau syariat. Maksud Ustadz apa? Apakah sesimpel itu amal soleh? Iya. Tapi pertanyaannya, kan dia tidak orang Islam, tak beriman Pak Ustadz. Kan itu? Nanti kita bahas. Sabar dulu. Dari mana Ustadz bilang bahwa boleh menerima pemberian non-muslim? Kita cek sejarah. Rasul pernah menulis surat ke raja-raja di sekitar Arabia. Ada namanya kerajaan Persia. Pernah dengar itu? Persia itu kalau sekarang Iran, Irak, Azerbaijan, Armenia, masuklah sebagian Afghanistan, sebagian juga masuk kekuasaan orang Persia. Saat itu namanya Kisra, penguasanya, dia menerima surat Nabi. Surat Nabi itu diginikan ya. Siapa kali orang ini? Saya raja besar, kaya, berkuasa. Ngapain pula ngajak saya mengikut sama dia? Dia menolak, sekaligus menyobek-nyobek surat Nabi. Ada lagi utusan dikirim surat ke Raja Romawi, bukan Roma Kelapa. Romawi, orang Raja Romawi ini membaca surat Nabi. Hatinya tergerak ingin mengikut. Cuma yang dia takutkan kursi kekuasaan hilang kalau dia masuk Islam. Akhirnya ujungnya Raja Romawi tidak masuk Islam. Sikapnya dengan Raja Persia tadi sama atau beda? Beda. Sama-sama tak menerima, tapi sikap terhadap surat tadi berbeda. Raja ketiga namanya Raja Najasyi. Negaranya sekarang Ethiopia. Kalau Romawi itu dulu, kalau pernah kita dengar namanya Turki. Itu kekuasaan Romawi di zaman dulu.
pernah kita dengar Syria, Palestina, Lebanon, Yordania, sampai nun jauh ke benua Eropa. Itu kekuasaan Romawi di masa silam. Tahu-tahu Nabi mengirim surat, dia tergerak, tapi takut kehilangan kekuasaan. Yang ketiga tadi, Raja Najasyi, negaranya sekarang, kalau pernah dengar, Ethiopia. Itu di Afrika Timur. Raja Najasyi ini menerima surat Nabi sekaligus masuk Islam. Halo Ibu? Menerima surat Nabi sekaligus masuk Islam. Berarti dia sahabat Nabi atau tidak? Tidak. Karena sahabat itu definisinya satu, berjumpa dengan Nabi, Islam beriman dengan Nabi, dan meninggal dalam keadaan beriman, baru disebut namanya sahabat. Kalau tadi Raja Najasyi, apakah dia Islam? Ya. Meninggal dalam keadaan Islam? Ya. Berjumpa enggak dengan Nabi? Enggak. Karena dia meninggal dalam keadaan Islam, maka Nabi pun melakukan sholat jenazah yang orangnya tidak ada. Disebut namanya sholat goib. Pernah dengar kan sholat goib? Jenazahnya jauh nun di sana, tapi kita menyolatkan di sini. Asal muasalnya adalah meninggal Raja Najasyi. Ada pula yang keempat, Raja Mesir, namanya Muqawqis. Siapa namanya? Muqawqis namanya. Agama dia Kibtiyah, bahasa kitanya Kristen Koptik. Itu agama Raja Mesir Muqawqis. Waktu membaca surat Nabi, dia tidak masuk Islam, tetap pada agamanya, cuma dia mengirimkan Nabi madu. 1 botol, kemudian dikirimkannya berbagai hewan ternak, sebagai hadiah untuk Nabi, dikirimkannya pula perempuan bernama Mariyatul Kibtiyah. Pernah dengar nama ini? Mariyatul Kibtiyah masuk Islam dan menjadi istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak Nabi ada berapa adik-adik? 7. Siapa-siapa? 1. Qasim, mantap. 2. Ibrahim. 3. Abdullah. Yang laki-laki 3 kan? Kita urutkan dulu. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Yang perempuan 4. Siapa dia? Fatimah. Siapa lagi? Zainab, bukan Zainal. Zainab. Siapa lagi? Ummu Kulsum. Satu lagi namanya Ruqayyah. 6 orang ini anak Nabi dari Ummul Mukminin namanya Khadijah. Yang perempuan semuanya termasuk Qasim dan Abdullah. Satu lagi yang tadi bernama Ibrahim itu anak Nabi dari istrinya yang ini namanya Mariyatul Kibtiyah. Itu tadi dikasih oleh Raja Muqawqis. Dia tidak masuk Islam, tapi memberikan hadiah kepada Nabi. Pertanyaannya, madu yang dikirimnya tadi pemberian orang Islam atau non-Muslim? Non-Muslim. Nabi buang atau Nabi minum? Nabi minum. Itulah dalil boleh menerima pemberian non-Muslim. Misal, ibu kerja sama kawan kita orang Tionghoa. Agama dia Konghucu. Jadi waktu lebaran digaji per bulan 3 juta. Tambah THR 2 juta. Dikasihnya 2 kotak minuman kaleng. Ibu terima, ibu tolak? Maksudnya boleh. Karena ada kadang-kadang pendapat orang, jangan diterima, haram. Kenapa? Yang mengasih non-Muslim. Tidak begitu cara pemahamannya. Kalau yang dikasihnya halal, dia yang memberi, boleh nggak diterima? Boleh. Pertanyaannya, Dao Ming Fung yang tadi, masih ingat cerita itu? Orang Ho Chi Minh City, Vietnam, dia memberi tadi 2 juta per kakak untuk 200 orang sekaligus beras, minyak, dan gula, disebut amal soleh. Pertanyaannya, apakah dibalas oleh Allah? Ada ayatnya, surat Al-Furqan. Nanti kalau Bang memotong, bagaimana nasib orang yang beramal soleh tapi tak beriman? Al-Quran menjelaskan surat Al-Furqan. Surat 25, nomor ayat 23. Nasib orang yang sering beramal, membantu, menolong, tapi tak beriman. Ayat ini menjelaskan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin.
di hari kiamat akan kami datangkan amal ibadahnya. Ini loh pahalamu, ini loh amal yang kau lakukan, ini loh perbuatan baikmu. Tapi di ujung ayat, faja'alnahu haba'am mansura. Kami jadikan amalnya seperti debu yang ditiup angin, habis, tidak bersisa. Efek beramal tanpa iman. Makanya di Al-Quran lebih 62 kali disanding antara amanu dan wa amilus solihat. Contoh, wal asri innal insana lafi illal ladina amanu wa amilus, digandeng. Ada pula di at-tin, itu juga digandeng juga iman dan amal soleh. Apa kata Quran? Summa radadnahu asfala safilin illal ladina wa amilus. Habis itu falahum ajrun. Selalu disanding antara amanu dan wa amilus solihat. Kenapa? Begitu pentingnya iman. Kalau tak ada iman, amal sia-sia seperti debu yang berterbangan. Jadi jamaah yang mulia, kembali ke laptop. Bahwa apa balasan bagi orang yang beramal soleh? Kita tengok ya. Nama suratnya Al-Baqarah. Urutan surat yang kedua, nomor ayat 82. Sebelum itu, kuis dulu. Adik-adik, kita disebut manusia kalau ada 4. Sebutkan. Maju ke depan. Maju. Pak Hari. Sama? Yuda. Kuat ya? Mikrofonnya kurang jelas. Nama? Yuda. Kuatlah sedikit. Nama? Yuda. Ya. Sebutkan. Ada 4. Supaya kita menjadi manusia. 1. Jasad. Apa arti jasad? Jasad artinya? Badan. Kuatlah ngomong, bertanya ibu. Badan. 2. Ruh. Apa arti ruh? Entahlah, entah apa itu. Ruh lah pokoknya. 3. Jangan diajari. Akal. Akal. Yang keempat? Nafsu. Bagus. Dapat 1. Apa itu amal? Harus ada 4. Maju. Menggunakan daya. Daya apa? Maju. Ini. Oh, tunggu. Dia lebih lengkap. Dia pakai peci dan pakai jubah. Oh, diutamakan itu. Oke, nama. Rizki. Rizki apa? Rizki Bilar. Rizki Andika. Oh, ada juga nama saya sama dia. Andika. Dan apa itu amal? Menggunakan fisik. Menggunakan daya. Menggunakan daya apa? Fisik. Bagus. 1. 2. Menggunakan daya apa? Daya listrik. Salah itu. Tadi bagus sudah pertama. Menggunakan daya fisik. 1. 2. Menggunakan daya daya pikir. Bagus. 3. Menggunakan daya menggunakan daya hati. Bagus, hati. 4. Menggunakan daya apa? Menggunakan daya hidup. Bagus. Sabar. Pilih 1. Coba sebutkan dulu. Siapa nama pahlawan di uang 5.000? Oh, nanti hafal ya. Oke, sabar ya, masih ada. Balasan bagi yang beramal soleh. Al-Baqarah, surat yang kedua, nomor ayat 82. Walladina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, selalu disanding. Beriman dan beramal soleh. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah penduduk surga. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Ada lagi di pangkal Al-Baqarah, surat kedua ayat 25. Wa basyiril ladina amanu
wa amilus, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beramal soleh, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa bagi mereka yang beriman beramal soleh, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maknanya begitu motivasi yang diberikan kepada kita agar semangat untuk meraihnya. Bahkan Bapak Ibu, yang membuat amal kita berbeda balasan bukan jenis kelamin, tapi yang membuat kita berbeda adalah bobot dan kualitas. Ulang, yang membuat balasan amal soleh berbeda bukan jenis kelamin, tapi yang membuat kita berbeda adalah bobot dan kualitas. An-Nahl surat 16 ayat 97. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ibu udah lapar belum? Sabar, ini ceramah masih 45 menit. Ada menit lagi baru kita pulang. Oke, bapak-bapak dan ibu-ibu, di ayat itu, man amila soliha, orang yang beramal soleh, min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. An-Nahl surat 16 ayat 97. Orang beramal baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya beriman, falanuhdiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan kepadanya balasan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik itu di dunia atau di akhirat? Bisa dunia, bisa akhirat. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan balas amal perbuatan mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ibu, ada suami istri, namanya satu Erna, suaminya namanya Erman. Bisa terjadi kan? Ibu Erna, dia sholat Isya berjamaah ke masjid. Sholatnya jam 7:40 berjamaah. Suaminya sholat Isya jam 3:20 pagi. Masih ada nggak waktu Isya tuh? Masih. Rokaat yang dilakukan Ibu Erna dengan Pak Erman sama atau beda? Sholat Isya loh. Sama lah, sama-sama 4 rokaat kan? Iya Bu ya? Tapi kualitasnya sama atau beda? Jadi bukan jenis kelamin yang membedakan, tapi kualitas dan bobot yang membedakan. Iya, bukan karena dia laki-laki harus lebih besar, ini perempuan, dah. Tapi kualitas yang menentukan. Makanya Bapak, Ibu, besok di akhirat ada namanya Yaumul Hisab. Hari perhitungan, bukan perhimpunan, perhitungan. Ada juga namanya Yaumul Mizan. Hari pertimbangan. Tengok ya. Nama suratnya Al-Ghoshiyah. Surat 88 ayat 25-26. Inna ilaina iyabahum. Kemudian kepada kami mereka akan dikembalikan. Summa inna alaina hisabahum. Kewajiban kami lah untuk menghisab, menghitung amal ibadah mereka. Hisab. Mizan. Al-Qari'ah surah 101 ayat 6 sampai 11. Fa'amman sakulat mawazinu, orang-orang yang berat timbangan kebaikan, fahuwa fi 'isyatir, akan berada dalam kehidupan yang Allah ridhoi. Wa amma letakkan dulu. Mancing mania pula, mancing mania mantap ya. Sini dulu Pak Hari. Enggak, itu pipetnya. Oke. Itu yang kerjaan tadinya. Kalau ada TV, mancing mania mantap. Nanti nih ya, nanti dikembalikan. Mantap pula ya inspirasinya begini. Amazing. Oke, jamaah yang saya muliakan, bahwa akan ada, bisa saja amal kita itu sama ketika dihitung, tapi ketika ditimbang bisa ya beratnya berbeda. Pernah saya katakan di sini 7 bulan lalu, amal kita itu ada 4. Ingat ya. 1, waktu dihitung banyak, waktu ditimbang berat. Ini yang paling bagus. Yang kedua, waktu dihitung banyak, waktu ditimbang ringan. Bisa terjadi nggak? Bisa. Yang ketiga, waktu dihitung sedikit, waktu ditimbang berat.
yang paling keempat, yang paling bahaya. Waktu dihitung sedikit, waktu ditimbang ringan. Jadi yang membuat kualitas salah satunya adalah iman, salah satunya adalah niat. Niat itu mempengaruhi atau tidak? Mempengaruhi. Makanya amal ibadah bisa rusak kalau tidak ikhlas kepada Allah. Maka konsep keikhlasan, Al-An'am surat ke-6 ayat 162, kul, katakanlah, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, amal ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi, bukan ta'ala, rabbil alamin. Balasan bagi orang yang beramal soleh. Penyesalan kedua tadi, tidak sempat beramal soleh. Ibu bapak, amal soleh yang sudah kita lakukan, pahalanya bisa hilang atau tidak? Bisa atau tidak? Apa yang menghilangkan pahala itu bulan depan insya Allah kita bahas. Dan penyesalan yang ketiga. Oke, adik-adik, maju ke depan. Ada ayat tadi bahwa amal kita akan ditimbang. Surat Al-Qari'ah. Maju ke depan. Tahu kan Al-Qari'ah? Oke, yang bisa maju. Pak Hari udah maju. Maju sini. Harus kuat ya. Oke, pakai mikrofon dulu. Ya, surat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunu nasu kal farasil mabsus wa takunu jibalu kal ihni Manfus, bukan mampus. Fa'am sabulat mawazinu fahuwa wa amma man khaffat mawazinu fa'um hawiyah wa ma adraka ma hiya narul hamiyah. Berapa ayat Al-Qari'ah itu? Coba sebutkan angkanya. Salah pun nggak apa-apa. Berapa? 11. Bantah, pintar. Fahri, mantap. Biasanya dia Pancasila. Alhamdulillah malam hari ini Al-Qari'ah. Kali dia selalu Pancasila. Udah 10 pertemuan Pancasila terus. Mantap, amazing. Dia bisa jadi guru PPKN, insyaallah. Oke, untuk perempuan dulu. Maju ke depan ya. Apa itu soleh? Kapan seseorang baru disebut soleh? Ada 3 rumusnya. Maju ke depan. Tadi kan kalau amal ada 4. Menggunakan daya fisik, daya fikir, daya kolbu, daya hidup. Kalau soleh, baik untuk ini, begini. Yang tadi, ingat nggak? Nah, apa itu soleh? Yang kuning udah, yang lain? Oh, belum? Apa di depan? Apa itu sini? Soleh. Coba, soleh itu adalah bilang soleh adalah kuat sikit. Perbuatan yang bukan perempuan, perbuatan yang baik atau yang jahat. Anda udah begitu dong. Perbuatan yang baik untuk siapa? Perbuatan yang baik. Siapa tadi yang mengajar itu situ? Salah ajaran nampaknya tuh. Perbuatan yang baik untuk siapa dulu? 1, 2, orang lain. 3, sesuai dengan apa? Perintah. Betul juga, perintah Allah. Sesuai dengan Al-Quran dan ya, iyalah.
Ya udah gini-gini aja, Jami. Oke, mantap. Berarti besok harus mendengarkan lagi dengan baik, ya. Tidak cukup pintar saja, harus teliti. Mudah-mudahan besok jadi Menteri Keuangan. Oke, terakhir nih, antara laki-laki atau perempuan boleh maju. Tadi Ustaz sebutkan surat As-Sajadah. Adik-adik hafal nggak? Nggak apa-apa. Kalau gitu ayat tentang kurban, maju ke depan. Maju. Oke, yuk. Nggak hafal? 3 ayatnya ayat tentang kurban itu. Coba. Ayat tentang kurban. Besok adik pakai peci ya. Tadi tinggal pecinya. Besok pakai peci. Mantap. Tengok ke depan. Nama? Rafa. Siapa? Rafa. Rafa. Mantap. Mudah-mudahan keadaan di Rafa aman semuanya insya Allah. Dan mereka bisa merdeka. Oke, ayat tentang kurban. Bismillah dulu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Harus kuat, harus kuat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Artinya bisa nggak? Berarti hafalan di rumah, bilang sama makmu sama ayah hafal dulu itu, biar besok kita uji. Ya, Rafa tugasnya besok hafal dulu artinya inna toina kal. Ya, hafal ya, bulan depan kita jumpa. Adik-adik semuanya, dulu pernah Ustadz menyuruh menghafal urutan surat. Untuk bulan depan ya, bulan depan nih. Surat nomor 1 sampai nomor 15. Itu siapa yang dapat, otomatis dapat hadiah dari Ustadz. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah lah, Ali Imran. 3 dari 1 sampai 15, terus sepanjang banyak-banyak. Yang hafal besok dapat hadiah insya Allah. Bukan 15 juta, 15 surat. Oh, 15 juta. Mengganggu kalkulasi kawan ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, besok insya Allah kita lanjutkan penyesalan yang ketiga. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan diberikan Allah kita rezeki, senantiasa bisa berkurban dan berbagi dengan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ustadz berdoa dulu, Bapak Ibu mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.